warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliadi SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ISD Negeri Semayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagana Raya, Provinsi Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPK LPTK Institut Agama Islam Negeri Lut Semawe. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 4 SD Negeri Semayam. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba Salma hadir, Muhammad Fadillah hadir ya. Alfi Syahri hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak semua, sekarang coba kalian perhatikan pakaian kalian. Sudah rapi atau belum? Kalau belum, dirapikan dulu ya. Nah, coba kalian lihat juga tempat duduk kalian benar-benar atau belum? Nah, gimana nampaknya di sekitar kalian? Masih ada sampah? Kalau masih ada, diambil ya, dibuang pada tempatnya yang sudah disediakan. Jadi anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan masuk dalam materi tentang sifat-sifat Rasul. Jadi sebelum kita lebih lanjut, jadi kita bernyanyi dulu ya, lagu Hari Kemerdekaan ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sehari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia membela negara Indonesia. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan sikap nasionalisme kita tetap tumbuh ya. Jadi anak-anak semua, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Masih ingat anak-anak semua tentang pelajaran yang lalu? Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Surah Al-Hujurat itu diturunkan di mana? Di Madinah. Dan masuk dalam golongan surat apa namanya? Madaniyah. Jadi pada hari ini kita masuk dalam
pembelajaran sifat-sifat Rasul. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa, Bapak minta kepada ketua kelas. Nah, di depan, Febri Pradana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dulu. Jadi mudah-mudahan dengan berkat pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebab anak-anak lihat di layar, jadi pembelajaran pada hari ini adalah dengan materi yaitu sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum Bapak menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yaitu dengan materi sifat-sifat Rasul, apakah kalian pernah mendengar nama Rasul? Pernah? Itu siapa namanya? Rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Nama Rasul yang lain? Nabi Adam, yaitu Nabi yang pertama. Nah, jadi Rasul tentunya mempunyai sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya pada Rasul. Ada yang tahu apa arti sifat-sifat Rasul? Ada? Ada? Sifat Rasul yaitu sifat yang sudah pasti dimiliki oleh Rasul, yang tidak mungkin tidak dimiliki, ya, yang sudah pasti dimiliki oleh Rasul. Lalu sifat mustahil bagi Rasul apa namanya? Coba suaranya yang keras. Fatimah. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada sudah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Nah, jadi nantinya anak-anak semua yang Bapak sayangi, setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sifat Rasul. Apa tadi? Kemudian anak-anak dapat menyebutkan sifat Rasul dengan benar. Nah, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan 4 sifat Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat memahami sifat Rasul dan artinya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak nanti kalian bisa meneladani sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dulu. Coba, ayo tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi anak-anak semua
Rasul mempunyai 4 sifat atau sifat-sifat bagi Rasul. Yang pertama, siddiq. Ini Bapak tanya kepada kelompok ini. Kelompok B. Apa arti siddiq? Jujur atau benar, ya. Kemudian kelompok ini amanah. Apa artinya? Terpercaya. Coba suara yang keras sedikit, ya. Terpercaya atau dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kemudian fatanah, cerdas. Nah, jadi seorang rasul mempunyai sifat siddiq, artinya benar. Jadi setiap perkataan dari rasul tidak mungkin dikeluarkan dengan dusta, tapi dengan apa? Dengan sifat siddiq, sifat jujur, tidak dusta. Nah, kemudian amanah. Apa tadi arti amanah? Percaya, dapat dipercaya. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi semua perkataan Rasul itu datang dari wahyu yang disampaikan oleh Allah, itu disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, sifat Rasul yang ketiga apa? Tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Jadi tadi Rasul mempunyai sifat amanah. Apa tadi amanah? Bapak ulang kembali. Terpercaya, dapat dipercaya. Seorang Rasul mempunyai tugas yang dapat dipercaya. Nah, kemudian tabligh, apa tadi arti tabligh? Menyampaikan. Seorang Rasul mempunyai tugas menyampaikan risalah dari Allah, wahyu dari Allah. Salah satu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, contohnya apa? Sumber hukum Islam Al-Quran. Itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, yaitu pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat Rasul yang selanjutnya, yang keempat, fatanah. Apa arti fatanah? Cerdas. Seorang Rasul tidak mempunyai sifat bodoh, ya, tapi cerdas. Nah, di saat menyampaikan wahyu kepada umatnya, jadi seorang Rasul mempunyai sifat yang cerdas. Apakah dia mau mencontoh dengan sifat Rasul? Nah, salah satunya kita harus belajar dengan betul. Nah, itu tadi sifat-sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Coba yang keempat. Siddiq apa artinya? Jujur. Amanah apa artinya? Terpercaya. Tabligh, menyampaikan. fatanah. Cerdas. Itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sekarang sifat mustahil bagi Rasul, lawan dari sifat wajib, ya kan? Lawan dari sifat wajib. Siddiq lawannya apa? Kizib. Ada yang tahu apa arti kizib? Berbohong atau dusta. Nah, lawan sifat siddiq adalah kizib. Siddiq artinya benar, mustahil yaitu kizib, artinya berbohong atau dusta. Kemudian yang kedua, lawan dari sifat wajib yaitu mustahil bagi Rasul, sifat Rasul apa? Lawan dari amanah. Khianat. Apa khianat? Mengkhianat.
mengkhianati atau berbuat curang. Jadi seorang rasul tidak berbuat curang. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah itulah yang disampaikan kepada umatnya. Jadi lawan dari amanah adalah khianat. Kemudian lawan dari tabligh apa? Lawan dari sifat wajib, yaitu yang mustahilnya adalah khidmah. Apa arti khidmah? Menyembunyikan. Jadi seorang rasul menyampaikan fakta, menyampaikan yang nyata, tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, menyampaikan apa adanya. Jadi kita bersikap, misalnya ada disuruh apa oleh orang lain, kita harus menyampaikan apa adanya. Misalnya Bapak bertanya kepada kalian, kenapa kalian terlambat masuk? Bilang saja apa adanya. Maaf Pak, saya terlambat bangun. Nah contohnya. Jadi kita harus menyampaikan apa adanya, jangan menyembunyikan, ya. Karena seorang rasul tidak memiliki sifat tersebut, yaitu khidmah. Apa tadi arti khidmah? Menyembunyikan. Kemudian kebalikan dari fadana yang mustahil, balada. Apa arti balada? Bodoh. Seorang rasul tidak memiliki sifat bodoh, tapi yang dimiliki oleh seorang rasul adalah sifat cerdas. Nah, seorang rasul di saat menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya disampaikan dengan jelas, disampaikan dengan pasti. Nah, tidak berbelit-belit. Contohnya, tidak disampaikan dengan tersembunyi. Nah, jadi itulah sifat mustahil bagi rasul. Coba ulang di kelompok ini. Siddiq, sifat wajib bagi rasul siddiq. Mustahilnya apa? Siddiq. Atba'nya Musta. Amanah. Mustahilnya bagi rasul apa? Amanah. Yang mustahilnya apa? Khianat. Apa arti khianat? Nah, mengkhianati atau berbuat curang. Kemudian tabligh. Arti tabligh adalah menyampaikan. Yang mustahil apanya? Mustahil bagi rasul dari tabligh apa? Khidmah. Apa arti khidmah? Kemudian fadana. Apa yang mustahilnya? Apa artinya? Bodoh. Nah, itulah anak-anak semua tentang sifat-sifat wajib bagi rasul dan sifat yang mustahil bagi rasul. Coba. Nah, sekarang anak, coba kalian lihat di layar tentang penjelasan sifat-sifat rasul, ya. Apa arti sifat wajib rasul? Sifat wajib bagi rasul adalah sikap yang dimiliki oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi teladan bagi umatnya. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat itu harus dimiliki oleh rasul. Ini adalah sifat wajib. Kedua,
juga memiliki sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Nah, apa sih arti dari sifat mustahil bagi Rasul? Ini pengertiannya. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Nah, mari kita kenali lagi sifat mustahil bagi Rasul. Apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul tersebut? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Ini yang bisa kita petik dari belajar sifat-sifat Rasul. Terus gimana caranya ya? Caranya adalah selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan dan baca ibadah. Jika sahabatmu bertanya tentang pelajaran, bantulah dia. Oke. Jadi sudah kalian lihat ayat tadi tentang penjelasan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan yang mustahil bagi Rasul. Jadi sekarang Bapak akan membagikan kalian tugas. Tugas ini dikerjakan secara kelompok ya. Jadi sekarang Bapak bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan. Ini kelompok masing-masing. Apa? Tugasnya adalah mencocokkan sifat-sifat wajib bagi Rasul sesuai dengan artinya. Kemudian yang kedua mencocokkan sifat Rasul dengan yang mustahil. Contohnya sidik. Mustahilnya apa? Kemudian apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Kemudian yang ketiga, tuliskan cara meneladani sifat-sifat Rasul. Nah, jadi kalian tuliskan, dikerjakan secara kelompok. Nah, ini sudah dituliskan, ini sudah tuliskan dan sudah kasih. Nah, kerjakan dulu. Bagaimana apa yang kalian lakukan setelah mengetahui sifat Rasul? Nah, tulis jawabannya. Baik, dapat kalian tulis. Ini ya. Ini. Ini yang mustahil ya.
wajib. Jadi yang wajib saya janji mana? Tabligh. Siap semua? Sudah, Pak. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kalian. Mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Sekarang coba kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas, amanah artinya terpercaya. Lawan kata dari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sidik lawannya izin, tabligh lawannya iman, amanah lawannya berada, khianat, fatona lawannya apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Bersikap jujur dan tidak bohong, berbicara apa adanya. Cara meneladani sifat Rasul. 1. Sidik artinya jujur dalam kehidupan sehari-hari, hindari berbohong baik dalam perkataan maupun tindakan, sampaikan informasi apa adanya. 2. Amanah artinya dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari, memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan baik dalam keluarga lingkungan. Jika meminjam barang atau uang, kembalikan tepat waktu. 3. Tabligh menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan takut untuk menyampaikan pendapat yang benar atau membela yang lemah. Bagikan ilmu atau informasi yang bermanfaat kepada orang lain. 4. Fatona atau cerdas dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. Menjadikan doa dan introspeksi diri sebagai menggunakan hati saat menghadapi ujian. Bagaimana teman-teman? Bagus tidak? Bagus. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah menganut terhadap sekolah. Kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu sifat wajib bagi Rasul dan artinya, dan sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menjalankan, fatona artinya cerdas, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat sidik lawannya gizi,
kizib. Tasdik lawannya kitman. Amanah lawannya khianat. Menghadapi ujian. Bagaimana teman-teman? Bagus tidak? Tepuk tangan kepada kelompok B. Salam meneladani sifat Rasul. Pertama, siddiq artinya jujur. Di dalam kehidupan sehari-hari hindari berbohong, baik dalam pemberitaan maupun tindakan. Sampaikan informasi apa adanya. Kedua, amanah dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tanggung jawab yang telah diberikan baik secara kewajiban maupun hubungan. Jika meminjam barang atau uang kebaikan tepat waktu. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari jangan takut untuk menyampaikan pendapat yang benar atau media yang lemah. Membagikan ilmu atau informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Keempat, yang terakhir, patana artinya cerdas. Dalam kehidupan sehari-hari menggunakan akal dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang bijak. Menjadikan doa dan introspeksi diri sebagai jalan yang hati saat menghadapi ujian. Bagaimana semuanya? Bagus tidak? Tepuk tangan kepada kelompok C. Jadi semua kelompok karena jawabannya benar, Bapak kasih nilai 100 semua. Semuanya. Sifat wajib bagi Rasul 1. Hati siddiq. Amanah. Sifat tabligh. Menyampaikan. Patana. Yang mustahil. Sifat yang mustahil bagi Rasul. Siddiq. Artinya dusta. Apalagi? Khianat. Atau curang. Kemudian fitnah. Balada. Bodoh. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi anak-anak semua, sebagai kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Rasul mempunyai sifat yang pertama, siddiq artinya jujur, tabligh percaya, amanah. Nah, Bapak ulang kembali lagi. Siddiq apa artinya? Jujur, amanah, percaya, tabligh amanah. Sifat Rasul siddiq artinya jujur atau benar, amanah, terpercaya, tabligh menyampaikan, dan patana artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Nah, yang pertama kizib apa artinya? Bohong atau dusta. Kemudian khianat atau curang. Kemudian yang ketiga kitman. Yang keempat berbohong. Nah, itulah sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian bagaimana cara meneladani sifat Rasul? Contohnya siddiq. Siddiq artinya benar, berarti kita tidak boleh berbohong. Apapun yang kita keluarkan dari mulut kita harus dengan ucapan yang sesuai. Ya, sesuai kenyataan, ya. Tidak boleh berdusta. Kemudian yang kedua, amanah. Bagaimana cara meneladani sifat amanah? Gimana kelompok ini? Jika meminjam barang atau uang, kembalikan tepat waktu. Nah, jika meminjam uang ataupun barang, kapan kita pinjam?
Contohnya harus kita kembalikan pada waktu yang semula. Misalnya kita berjanji ini harus dipulangkan jam 1, harus jam 1. Itulah contoh cara menjalani sifat rasul dan sifat mustahil. Jadi anak-anak semua, sampai sekian pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum Bapak akhiri, jadi perlu Bapak sampaikan, apakah selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah selama Bapak menjelaskan pembelajaran hari ini ada kesulitan? Jadi untuk minggu depan kita akan lanjut pada materi selanjutnya ya, yaitu tentang sholat. Jadi sebelum kita akhiri, kita membaca bacaan hamdalah semuanya ya, supaya pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sekian. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.